Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Kami berasal dari kelompok keempat akan mempresentasikan tentang memahami konteks bisnis global. Ini adalah anggota kita, yaitu ada Ahmad Pradipta, Gita Sekar Melati Putri, Kamile Diandis, Naura Firdausi Karimah, Egi Mulia Asa Sukawati, Hendro Nugroho Wicaksono, dan Lolita Regina Jayani. Perekonomian global saat ini, sejalan dengan makin banyaknya perusahaan berkecimpung dalam bisnis internasional, perekonomian global dengan cepat menjadi sistem yang saling bergantung melalui suatu proses yang disebut globalisasi. Kita sering diuntungkan dengan ragam produk yang merupakan barang impor. Pada saat yang bersamaan, keberhasilan berbagai perusahaan Amerika Serikat bergantung pada ekspor. Banyak negara yang dahulu menerapkan kebijakan ketat untuk melindungi bisnis domestik. Saat ini mendorong perdagangan internasional secara gencar. Kekuatan globalisasi. Pemerintah dan kalangan bisnis lebih menyadari manfaat globalisasi bagi bisnis dan pemegang saham, yakni potensi standar hidup yang lebih baik dan profitabilitas bisnis yang lebih tinggi. Yang kedua adalah penentang globalisasi, yaitu mendorong bisnis untuk mengeksploitasi tenaga kerja di negara-negara berkembang dan tidak mengindahkan undang-undang lingkungan dan pajak, menyebabkan hilangnya warisan budaya, serta seringkali menguntungkan si kaya daripada si miskin. Perekonomian global saat ini. Pasar utama dunia, manajer yang terlibat dalam bisnis internasional perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai perekonomian global termasuk pasar utama dunia. Pembedaan berdasarkan kekayaan. Yang pertama, negara-negara berpendapatan tinggi yaitu $11.115 per tahun. Yang kedua, negara-negara berpendapatan menengah tinggi yaitu $11.115 atau kurang dan lebih dari $3.595. Yang ketiga, negara-negara berpendapatan menengah rendah yaitu $3.959 atau kurang dan lebih dari $905. Yang keempat, negara-negara berpendapatan rendah atau negara berkembang yaitu $905. Berdasarkan letak geografis, perekonomian dunia berputar di 3 pasar utama. Yang pertama adalah Amerika Utara, yang kedua Eropa, yang dibagi menjadi 2 yaitu Eropa Barat dan Timur, yang ketiga Asia Pasifik. Kesepakatan dan aliansi dagang. Hampir semua negara memiliki perjanjian dagang formal dengan negara lain. Perjanjian adalah persetujuan legal yang menetapkan berbagai ketentuan di mana negara-negara akan saling bekerja sama. Berikut adalah perjanjian multilateral yang dipenting antara lain NAFTA, EU, ASEAN, dan WTO. Yang pertama, North American Free Trade Agreement, yaitu perjanjian untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain secara perlahan antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang kedua, Uni Eropa, yaitu perjanjian antar negara Eropa untuk menghilangkan atau menyeragamkan sebagian besar hambatan perdagangan yang mempengaruhi negara-negara anggota. Yang ketiga, Association of Southeast Asian Nations, organisasi kerjasama bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya antara negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, World Trade Organization, yaitu organisasi yang menjadi saluran bagi negara-negara anggotanya untuk menegosiasikan perjanjian dagang dan menyelesaikan perselisihan mengenai kebijakan dan praktik perdagangan. Yang kelima, General Agreement on Tariffs and Trade, yaitu perjanjian dagang internasional untuk mendorong pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan secara multilateral. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade suatu negara merupakan total nilai ekonomi dari seluruh produk yang diimpor.
Neraca perdagangan yang positif terjadi ketika ekspor suatu negara melampaui impornya. Neraca perdagangan yang negatif terjadi ketika suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Yang kedua, defisit perdagangan atau trade deficit terjadi ketika impor suatu negara melampaui ekspornya. Ketika neraca perdagangan negatif terjadi saat ekspor melebihi impor, negara yang bersangkutan menikmati surplus perdagangan atau trade surplus. Yang ketiga, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap defisit dan surplus perdagangan adalah kondisi ekonomi secara umum dan dampak kesepakatan perdagangan. Yang keempat, tidak ada. Ini adalah mitra-mitra dagang utama Amerika Serikat. Teman-teman bisa melihat tabelnya dan gambarnya juga. Lalu neraca pembayaran. Neraca pembayaran yaitu arus uang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Uang yang dibayarkan suatu negara atas impor dan yang diterima atas ekspor atau neraca perdagangannya menjadi bagian terbesar dari neraca pembayarannya. Pertukaran keuangan lainnya juga termasuk di dalamnya. Uang yang dihabiskan oleh wisatawan di suatu negara, uang yang dibelanjakan suatu negara atas program bantuan asing, dan uang yang diperoleh dari jual beli atau uang atau valuta di pasar uang internasional mempengaruhi neraca pembayaran. Lalu nilai tukar. Keseimbangan ekspor dan ekspor antara dua negara dipengaruhi oleh tingkat nilai tukar antara mata uang kedua negara itu. Nilai tukar atau kurs atau exchange rate adalah nilai diperdagangkannya mata uang suatu negara dengan negara lain. Pada akhir Perang Dunia Kedua, negara-negara besar dunia sepakat untuk menetapkan nilai tukar tetap. Nilai mata uang negara apapun terhadap negara lain akan tetapi sama. Tujuannya adalah menstabilkan perekonomian global, namun saat ini nilai tukar menagambang menjadi pedoman yang dianut, dan nilai mata uang suatu negara terhadap negara lain bervariasi akibat adanya kondisi pasar. Perusahaan dengan operasi bisnis di luar negeri harus selalu mengamati fluktuasi nilai tukar karena perubahan nilai tukar akan mempengaruhi permintaan luar negeri atas produknya dan bisa menjadi faktor penting dalam persaingan. Bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Faktor terakhir yaitu bentuk-bentuk keunggulan bersaing atau kompetitif, karena tidak ada negara yang bisa memproduksi segala hal untuk memenuhi kebutuhannya. Negara-negara cenderung mengekspor hasil produksi terbaik atau lebih murah daripada yang diekspor negara lain dan menggunakan hasil ekspor untuk mengimpor barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi secara efektif di negara tersebut. Keunggulan absolut atau absolute advantage terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang jauh lebih murah atau berkualitas lebih tinggi dibandingkan negara lain. Keunggulan komparatif, yaitu keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi komoditi tertentu dengan biaya oportunitas produk-produk lain yang lebih rendah daripada negara lain. Sebagai contoh, kita dapat melihat hubungan yang terjadi di antara Indonesia dan Timor Leste. Indonesia dan Timor Leste sama-sama memproduksi kopi dan lada. Pada prakteknya, Indonesia mampu memproduksi kopi secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih murah, tetapi Indonesia tidak mampu memproduksi lada secara efisien dan murah. Di sisi lain, Timor Leste mampu dalam memproduksi lada secara efisien dan dengan biaya yang lebih murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Keunggulan bersaing nasional. Keunggulan bersaing nasional dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kondisi faktor negara, kondisi faktor permintaan, industri terkait dan pendukung, strategi, struktur, dan persaingan. Manajemen bisnis internasional. Dalam melakukan bisnis internasional, kita harus menelaah 3 keputusan yang paling mendasar
yang harus dibuat oleh pihak manajemen perusahaan, yaitu apakah perusahaan akan go internasional atau tidak. Keputusan tingkat keterlibatan perusahaan dalam bisnis internasional dan struktur organisasi perusahaan sesuai kebutuhan global. Menuju pasar internasional. Untuk menuju pasar internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti mengukur permintaan nasional, beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, outsourcing dan offshoring. Tingkat keterlibatan internasional. Tingkat keterlibatan nasional mencakup eksportir dan importir, perusahaan internasional, perusahaan multinasional. Struktur organisasi internasional. Spektrum strategi organisasi. Yang pertama, agen independent agent, individu atau organisasi asing yang sepakat untuk mewakili kepentingan eksportir dalam berbagai pasar di luar negeri. Yang kedua, kesepakatan pemberian lisensi, yaitu suatu perjanjian di mana salah satu perusahaan mengizinkan perusahaan lain untuk mempergunakan nama mereknya, prosedur operasionalnya, atau teknologi terapannya. Yang ketiga, kantor cabang, yaitu suatu perusahaan dapat mengirimkan manajernya ke kantor cabang, di mana perusahaan lebih memiliki kendali langsung ketimbang melalui agen atau pemegang lisensi. Yang keempat, aliansi strategi. Perusahaan mencari mitra di negara tempat perusahaan tersebut akan menjalani bisnis. Yang kelima, investasi asing langsung, melibatkan pembelian atau pembangunan aset berwujud di luar negeri. Memahami lingkungan budaya nilai, simbol, keyakinan, dan bahasa. Kesulitan akan terjadi ketika ada kesenjangan besar antar budaya asal manajer dan budaya negara tempat bisnis dilaksanakan. Bahasa juga dapat menjadi faktor penting. Selain hambatan perbedaan bahasa, perbedaan makna pun menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Perilaku karyawan di berbagai budaya. Individualisme, yaitu kepentingan individu didepatkan. Orientasi sosial, kolektivisme, kepentingan kelompok dikedepankan. Orientasi sosial itu nilai paling relatif dari kepentingan individu versus kepentingan kelompok. Orientasi kekuasaan yaitu kepanitiaan kekuasaan atau pengaruh dalam organisasi, yaitu penghargaan terhadap kekuasaan. Wewenang melekat pada posisi seseorang dalam suatu hierarki dengan toleransi terhadap kekuasaan, yaitu individual menilai wewenang berdasarkan kelayakan anggapannya atau berdasarkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Orientasi ketidakpastian yaitu respons emosional terhadap perubahan dan ketidakpastian, yaitu ada penerimaan ketidakpastian, yaitu respons positif terhadap perubahan dan peluang baru, dengan penghindaran ketidakpastian, yaitu lebih menyukai suatu struktur dan rutinitas yang konsisten. Orientasi tujuan, hal yang memotivasi orang-orang untuk mencapai berbagai tujuan, yaitu ada perilaku meraih tujuan secara agresif, yaitu menjunjung tinggi kepemilikan materi, uang, dan ketegasan, dengan perilaku meraih tujuan secara pasif, menjunjung relevansi sosial, kualitas hidup, dan kesejahteraan orang lain. Orientasi waktu, sejauh mana anggota suatu budaya memiliki pandangan jangka pendek atau jangka panjang terhadap pekerjaan dan kehidupan, yaitu pandangan jangka panjang menjunjung dedikasi, kerja keras, dan sifat hemat, dengan pandangan jangka pendek menjunjung tradisi, kewajiban sosial. Manajer yang terjun dalam bisnis internasional juga harus memahami bahwa terdapat perbedaan dalam hal-hal yang memotivasi orang-orang di berbagai budaya. Beberapa pemahaman telah diambil dari studi mengenai perilaku dan sikap individu di berbagai budaya salah. Studi ini dilakukan oleh Geert Hofstede, mengidentifikasikan 5 dimensi penting yang menggambarkan perbedaan individu di berbagai budaya.
Dimensi pertama ialah orientasi sosial atau social orientation adalah keyakinan individu terhadap arti penting relatif individu dibandingkan kelompok yang menjadi tempat individu tersebut menaung. Dimensi kedua ialah orientasi kekuasaan atau power orientation adalah keyakinan bahwa orang-orang dalam suatu budaya memiliki pandangan akan kepantasan kekuasaan dan perbedaan wewenang dalam hierarki seperti organisasi bisnis. Dimensi ketiga ialah orientasi ketidakpastian. Uncertainty orientation adalah perasaan yang dimiliki individu terkait ketidakpastian dan situasi ambigu. Dimensi keempat ialah orientasi tujuan. Goal orientation adalah sikap di mana seorang didorong untuk berusaha mencapai berbagai tujuan. Yang dimensi kelima ialah orientasi waktu. Time orientation adalah sikap sejauh mana anggota suatu budaya memiliki pandangan jangka pendek versus jangka panjang terhadap pekerjaan, hidup, dan elemen-elemen lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hambatan perdagangan internasional. Keberhasilan dalam beroperasi di pasar luar negeri sangat ditentukan oleh bagaimana bisnis merespons kekuatan sosial dan budaya serta hambatan ekonomi, hukum, dan politik dan perdagangan internasional. Perbedaan ekonomi. Dampak perbedaan ekonomi dapat lebih besar dan perekonomian terpimpin seperti Tiongkok dan Vietnam di mana pemerintah memiliki dan menjalankan berbagai faktor produksi. Perbedaan hukum dan politik. Pemerintah dapat mempengaruhi bisnis internasional dalam berbagai cara. Mereka dapat menetapkan prasyarat bisnis di dalam wilayah politik mereka dan bahkan melarang suatu jenis bisnis tertentu. Mereka dapat mengendalikan aliran modal dan menggunakan undang-undang pajak untuk menghambat atau mendorong kegiatan di suatu industri, bahkan mereka juga dapat menyita hak milik perusahaan asing. Dalam hal ini, kita akan membahas beberapa persoalan hukum dan politik yang sering dijumpai dalam bisnis internasional. Antara lain kuota, tarif dan subsidi, peraturan kandungan lokal, dan peraturan praktik bisnis. Kuota membatasi jumlah produk dari jenis tertentu yang bisa diimpor dan dengan mengurangi harga penawaran, pada akhirnya akan menaikkan harga barang impor tersebut. Kuota seringkali ditentukan berdasarkan perjanjian. Kuota yang lebih longgar biasanya diberikan mitra dagang yang lebih akrab dan kuota biasanya diatur untuk melindungi produsen domestik. Bentuk ekstrim dari kuota adalah embargo, yaitu instruksi pemerintah yang melarang ekspor atau impor suatu produk atau bahkan seluruh produk dari negara tertentu. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Tarif menaikkan harga barang impor karena membuat konsumen tidak hanya membayar harga produk impor, tetapi juga biaya tarifnya. Ada dua bentuk tarif, yaitu pendapatan dan proteksionis. Tarif pendapatan dikenakan untuk menaikkan dana belanja pemerintah, tetapi sebagian besar tarif disebut juga tarif proteksionis, ditunjukkan untuk menghambat produk impor tertentu. Subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis domestik bersaing dengan perusahaan asing. Subsidi merupakan tarif tak langsung yang menurunkan harga produk domestik ketimbang menaikkan harga produk impor. Strategi legal lainnya adalah mendukung bisnis domestik dengan menerapkan peraturan kandungan lokal yang mensyaratkan produk yang dijual di suatu negara setidaknya sebagian dibuat di negara tersebut. Peraturan praktik bisnis mengendalikan kegiatan bisnis dalam wilayah hukum negara yang bersangkutan dan menciptakan hambatan bagi bisnis yang ingin memasuki pasar baru. Istilah proteksionisme menggambarkan praktik melindungi bisnis domestik dari persaingan pasar bebas, meskipun sebagian ekonomi berpendapat bahwa strategi legal seperti kuota, tarif, dan subsidi diperlukan untuk melindungi perusahaan domestik. Pihak lain berpendapat bahwa proteksionisme pada akhirnya merugikan konsumen akibat tingginya harga. Hambatan terakhir bisnis internasional adalah praktik bisnis yang legal di suatu negara, bisa jadi ilegal di negara lain. Suap, pembentukan kartel, dan praktik dumping dilarang di Amerika Serikat, tetapi legal di negara lain, sehingga memberikan tantangan bagi perusahaan Amerika Serikat yang mencoba memasuki pasar yang lain.
Terima kasih, sekian dari presentasi kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.